Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tidak lupa pula kita bacakan salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan saya Hendry Agostio dari program studi Teknik Kimia di Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa persoalan yang diberikan mengenai mata kuliah Al-Islam, yang pada kali ini merupakan tugas ujian akhir semester 2 saya. Nah, langsung saja kita masuk kepada persoalan yang pertama. Bagaimana makna spiritual ibadah bagi kehidupan sosial? Nah, makna spiritual ibadah kita fokuskan kepada 4 ibadah, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah maliyah, yaitu ibadah yang menyangkut pada harta benda, dan yang terakhir adalah ibadah haji. Pertama-tama kita masuk kepada nilai-nilai spiritual ibadah sholat. Yang pertama, ibadah sholat ini akan mendekatkan dan mengingatkan manusia kepada Tuhannya. Yang kedua, sholat dapat mendidik untuk senantiasa menjaga kesucian fitrah. Yang ketiga, mendidik untuk berlaku jujur. Yang keempat, sholat ini berfungsi untuk mencegah kita untuk berbuat keji dan mungkar. Dan juga membina rasa persatuan dan persaudaraan antara sesama umat muslim. Nah, ini akan tergambarkan ketika kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Nah, yang keenam, sholat juga sebagai penebus dosa. Nah, pada kasus ini, contoh yang kita dapat ambil yaitu ketika kita memiliki kesempatan untuk berbuat maksiat, seperti mencuri ataupun korupsi. Nah, yang kita selalu mengingat Allah, kita akan merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita, sehingga otomatis kita akan takut melakukan hal-hal keji tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai spiritual ibadah puasa. Ibadah puasa ini akan membersihkan jiwa kita, menumbuhkan kesabaran, dan sikap syukur dan ikhlas akan muncul pada hati kita. Dan juga ibadah puasa ini akan melatih kepedulian kita dan empati kita terhadap makhluk hidup. Dan juga ibadah puasa akan menyehatkan jasmani dan rohani. Dan ini telah terbukti pada penelitian-penelitian sains yang telah ada. Pada nilai dan spiritual ibadah puasa ini, salah satu contoh kasusnya kita dapat mengontrol diri kita untuk selalu sabar melawan hawa nafsu yang terkadang berkesan berlebih-lebihan, seperti hanya kita berfoya-foya dengan harta yang kita miliki. Untuk yang ketiga, nilai-nilai spiritual ibadah maliyah, yaitu ibadah yang menyangkut pada harta benda kita, itu memiliki nilai charity atau kedermawanan yang memiliki fungsi ganda pada kali ini. Yang pertama, memiliki fungsi tazkiyat an-nufus atau penyucian dan pembersihan diri serta harta kita. Ini merupakan fungsi dari zakat. Dan selanjutnya, refleksi kesolehan sosial. Dan ini merupakan fungsi dari sedekah. Contohnya di sini ialah ketika kita memiliki rasa empati terhadap sesama makhluk, itu akan mendorong kita untuk berbuat baik dan membagikan rezeki yang kita dapatkan. Keempat, nilai-nilai spiritual ibadah haji. Nah, nilai-nilai spiritual ibadah haji ini merupakan manifestasi ketundukan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga haji ini merupakan ta'zim atau membesarkan syiar-syiar Allah. Dapat kita lihat di TV-TV setiap tahunnya. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji ini sebagai tadabbur atau mengambil pelajaran. Dan selanjutnya ibadah haji sebagai rihlah muqaddasah atau perjalanan yang suci. Perjalanan haji ini pada hakikatnya adalah perjalanan yang suci. Semua rangkaian kegiatannya merupakan ibadah. Salah satu kegiatannya adalah tawaf, yaitu kegiatan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam.
Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak, dan ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Manusia yang ingin eksis adalah manusia yang selalu bergerak. Nah, kita masuk kepada persoalan yang kedua. Bagaimana pandangan Islam terhadap kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran? Dan bagaimana solusinya dalam Islam? Kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran nampak sebagai permasalahan sosial yang tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi, sekali lagi Islam dengan segala ajarannya mengaitkan tiga permasalahan ini dengan spirit keagamaan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan solusi dan motivasi untuk setiap keadaan. Hanya saja kembali kepada manusia itu sendiri, ke arah mana mereka mencari solusi. Yang pertama adalah kemiskinan. Dalam pandangan Islam, kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan untuk berusaha, penindasan, cobaan dari Allah, dan juga pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Di sisi lain, kemiskinan pada dasarnya merupakan sunatullah. Sebagaimana ada kondisi sakit dan sehat, ada marah dan sabar, maka ada pula kaya dan miskin. Melihat dari beberapa faktor tersebut, maka penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan pada dua jalan, yaitu secara diri sendiri atau internal, dan juga dari orang lain atau eksternal. Nah, jalan internal yaitu usaha memaksimalkan untuk mempertahankan hidup. Berusaha untuk tidak meminta-minta, dengan tetap bersabar dan istiqomah mendekatkan diri kepada Allah, serta tetap berusaha untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Contohnya, pada kasus ini seperti ketika kita mengalami keterpurukan ekonomi, kita tetap berusaha untuk mendapatkan pendapatan yang halal, menghindari hal-hal yang keji seperti mencuri, dan banyak cara-cara haram lainnya. Nah, jalan eksternal yaitu kita mencari bantuan dari umat yang mampu, seperti melalui dengan zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan sebagainya. Tata cara dari kegiatan ini telah diterangkan secara detail dalam Al-Quran. Hal ini juga merupakan pengajaran Islam agar seseorang Muslim peduli dengan nasib Muslim lainnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Maka dari itu, janganlah ia membiarkan terlantar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Solusi eksternal ini berkaitan dengan ibadah maliyah, yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga dapat melihat bahwa dalam Islam sudah menata sebegitu rincinya mengenai bagaimana menjalankan kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, kebodohan. Kriteria bodoh di dalam Islam tidak ditentukan dari kecerdasan berpikir saja, akan tetapi lebih dilihat dari cara pandang seseorang manusia dalam mengedepankan persoalan agama. Nah, kebodohan yang melanda umat Islam saat ini adalah ketidakpedulian untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, serta lebih mengedepankan rasionalitas dalam berpikir, sehingga persoalan agama yang bersifat ta'abudi seringkali dimaknai sesuai dengan cara pemikiran individu. Islam mengakui bahwa kebodohan merupakan akar dari kesesatan. Rasulullah SAW telah memprediksi tentang suatu keadaan di masa akhir zaman. Di masa itu, Allah menarik ilmu dari bumi dengan cara mewafatkan ulama. Dan ini sudah mulai terjadi pada zaman kita sekarang. Dan dalam riwayat disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, serta biasa beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Sebaliknya, orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya, sementara dia berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa hendaknya selalu haus dengan amalan, selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap ilmu yang kita tuntut dan kita pelajari. Yang ketiga, pengangguran. Pada dasarnya, bekerja merupakan hak setiap individu.
Mayoritas faktor yang menghendaki seseorang untuk bekerja adalah karena gaji atau upah yang diterima. Sedangkan dalam Islam, selain karena materi, seseorang Muslim juga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang diajarkan oleh agama. Allah menyatakan dalam Al-Quran telah menjamin rizki tiap makhluknya. Dalam ayat-ayat lainnya, Allah juga menghendaki manusia untuk berusaha mendapatkan rizkinya dengan cara yang halal tentunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada manusia agar hidup dinamis dan tidak statis, selalu berikhtiar dan berdoa, tidak bermalas-malasan, dan selalu berpasrah diri. Salah satu ayat yang dapat dijadikan motivasi adalah Quran Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-11, yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Akan tetapi, Allah memberikan kesempatan bagi hamba-hamba Allah yang menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya sebelum berlaku ketentuannya tersebut. Karena apabila ketentuan itu sudah berlaku, tidak akan ada yang mampu menolaknya lagi. Maka dari itu, kita mesti harus berikhtiar dari berbagai sisi demi mendapatkan rezeki yang halal. Baik itu dengan memahami soft skill diri kita sendiri, ataupun menyebarkan CV-CV yang kita buat, dan juga kita dapat memperbanyak sertifikat-sertifikat yang akan membantu kita diterima oleh perusahaan. Dan banyak hal lain yang dapat kita kulik di media digital kita pada saat ini. Nah, yang terakhir kita masuk kepada persoalan yang ketiga. Bagaimana peran akhlak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, pada awalnya penyebaran Islam telah menegaskan bahwa akhlak mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan. Sehingga tidak ada hal yang lebih utama bagi Nabi Muhammad SAW selaku penutup risalah kenabian setelah memperkenalkan akidah Islamiyah. Selain itu, menyempurnakan akhlak manusia di bumi ini. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis, Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Apabila akidah dan akhlak tertanam kuat dalam ideologi suatu bangsa, maka disitulah muncul istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah istilah yang menggambarkan keadaan negeri yang dilimpahi Allah rahmatnya melalui kekayaan alam yang dimilikinya, karena penduduknya yang selalu taat menjalankan perintahnya. Salah satu contoh yang dapat kita laksanakan selaku mahasiswa ini, yakninya lebih bijak dan bertanggung jawab dalam pemanfaatan media digital, seperti misalnya lebih teliti dalam memahami informasi yang diterima. Dan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya memiliki kecerdasan dan pemikiran yang terstruktur, kita dapat memilah informasi-informasi yang baik dan dapat menyatukan bangsa ini, dan tidak menyelesaikannya dengan amarah. Nah, mungkin sekian jawaban singkat yang dapat saya sampaikan. Kelebihan dan kekurangan dalam penyampaian jawaban saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu semua terjadi tidak luput dari kekhilafan saya sebagai mahasiswa. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.